Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vita Dwi Sakundiana. Hari ini aku mau beropini atau membahas mengenai stereotip gender yang terjadi pada wanita berpendidikan tinggi. Menurut aku pribadi, adanya kesetaraan gender yang terjadi sampai di era saat ini atau tahun 2020 sebenarnya memberikan adanya sedikit perkembangan dari bagaimana perempuan ini memiliki kesempatan yang sangat luas untuk bisa setara baik di ranah domestik maupun juga khususnya untuk ranah publik. Nah, saat ini juga banyak sekali para perempuan yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Nah, ini artinya bahwa peran perempuan sebenarnya ini sama dengan laki-laki. Mereka punya kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki untuk bisa mengembangkan kepribadiannya untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Kita bisa melihat dengan adanya pakar perempuan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita bisa melihat Susi Susanti yang menjadi kebanggaan atlet bulu tangkis Indonesia, dan juga Ibu Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri 2014 sampai dengan 2019. Nah, ini menjadi bukti bahwa perempuan ini juga bisa hadir baik di ranah akademis maupun non-akademis. Nah, akan tetapi hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwasanya masih ada stereotip gender bahwa perempuan berpendidikan tinggi ini selalu diidentikan dengan stigma tertentu. Ketinggian lah sekolahnya, akhirnya susah jodoh jadi kawan tua. Percuma dong sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya kerjanya serabutan. Masa sekolah tinggi-tinggi dapat suaminya cuma S1? Sayang dong sekolahnya udah bayar mahal-mahal. Nah, aku pribadi sebenarnya juga punya pengalaman yang serupa, tetapi menurut aku jauh lebih parah. Jadi ini sebenarnya adalah ucapan yang keluar dari salah satu keluarga aku sebetulnya, tetapi aku berusaha untuk memakluminya. Salah satunya adalah, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya ijazah itu sama aja? Perempuan itu tugasnya hanyalah di dapur dan pada akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Sejujurnya ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena bisa merusak mental seorang anak. Apalagi pada saat itu aku masih SMK dan sebenarnya berharap mendapatkan izin untuk bisa kuliah. Nah, makanya kenapa aku berusaha untuk bisa membuktikan bahwa berpendidikan tinggi tidak sebegitu rendahnya. Semua orang punya hak untuk berkembang, untuk berdaya, kemudian untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi supaya masa depannya jauh lebih baik. Mungkin memang sangat disayangkan sebagai tempat pertama atau madrasah di mana yang mendidik kita adalah di rumah, seharusnya bisa mencurahkan segala upaya kedamaian, keharmonisan, kemudian saling mendukung dan juga mencurahkan segala cinta dan kasihnya, tetapi ujungnya seperti itu. Tetapi aku masih memaklumi bahwasanya memang kita beda generasi dan otomatis beda cara berpikir, sehingga aku tidak terlalu mengambil pusing. Tapi jujur, sampai saat ini itu masih melekat di dalam ingatan. Nah, untuk selanjutnya bahwasanya ini mungkin tidak hanya terjadi pada aku aja, tetapi banyak orang yang beranggapan bahwasanya perempuan itu selalu diidentikan atau diasosiasikan dengan 3M, yakni maca, masa, dan juga mana. Jadi orientasinya bahwa perempuan ini selalu diasosiasikan sebagai orang the second sex atau warga kelas 2 atau konco inting. Yang utamanya bahwa perempuan ini sebagai objek kesetubuhan atau objek biologis semata. Padahal perempuan jauh lebih dari itu, memiliki peran yang sama dan punya kesempatan yang sama untuk bisa sejajar dengan seorang laki-laki tanpa harus menjadi superior di dalam keluarga. Orang yang mengatakan bahwasanya kalau perempuan berpendidikan tinggi ini nantinya akan susah diatur, itu pertama. Yang kedua, akan kehilangan identitas kewanitaannya karena banyak mobilitas untuk di luar, misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif di luar rumah seperti itu. Jadi intinya perempuan ini mereka dianggap lemah. Jadi yang superior adalah laki-laki, sehingga tugasnya hanya di rumah saja, yakni 3M, maca, masak, dan juga mana. Nah, menurut aku pribadi bahwa pilihan seorang wanita apakah dia akan berpendidikan tinggi, yakni melanjutkan kuliahnya S2, S3, ataupun memilih untuk berkarir, itu adalah sebuah pilihan hidup. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita terhadap pilihan hidup orang lain. Jadi sebenarnya sebagai manusia harusnya kita bisa memanusiakan manusia lainnya. Bagaimana mungkin kita merasa sebagai manusia yang paling benar jika kita tidak bisa memanusiakan pilihan hidup orang lain? Dan seharusnya dalam pikiran saya bahwa seorang tetangga, seorang teman, seorang sahabat, seorang keluarga, apalagi orang tua, saudara, dan lain sebagainya memiliki peran yang sangat penting untuk bisa saling dukung, kemudian saling mengapresiasi pilihan
pilihan, kemudian bisa saling menasihati dalam kebaikan tanpa harus nyinyirin pilihannya. Kenapa? Karena sejatinya bahwa setiap orang ini berhak untuk berkembang, berhak untuk berdaya. Jadi bukannya menjatuhkan atau nyinyirin pilihan orang lain yang sebetulnya itu tidak baik dan bisa mengganggu mental orang lain. Kita nggak tahu bahwa ucapan itu akan seberapa hebat dampaknya, seberapa luar biasa akibatnya, sehingga bisa mengganggu secara mental maupun kepribadian. Jadi kalau memang tidak setuju ataupun kurang sepakat dengan pilihan orang lain, ya sudah, bukankah sebagai manusia adalah yang mengutamakan rasa toleransinya, yang bisa mendukung satu sama lain. Nah, kalau misalnya hari ini kamu berada di posisi yang sama seperti aku dulunya, aku harap hari ini kamu benar-benar meluaskan penerimaan dan juga berusaha tarik nafas bahwa ini adalah bagian dari perjuangan, ini bagian dari hidup, dan ini adalah bagian proses untuk bisa sukses ke depannya. Dan percayalah kalau misalkan memang apa yang kamu ciptakan hari ini masih berlawanan atau bertubuhkan dengan keinginan orang tuamu, please kamu bisa menyampaikannya terus terang di saat waktu yang tepat supaya unek-unek itu bisa dimengerti oleh orang tuamu. Nah, lalu keuntungannya sebagai perempuan berpendidikan tinggi itu apa? Yang pertama, yakni memiliki bekal untuk membangun generasi. Mungkin memang bahwa dengan S2, S1 ataupun juga S3 ini tidak bisa menentukan atau menjamin kesuksesan setiap orang. Tetapi bahwasanya dengan adanya pendidikan kita memiliki investasi yang baik untuk masa depan. Investasi apa? Dalam hal ini adalah investasi untuk meningkatkan kualitas diri. Betapa tidak bahwasanya kita bisa mengembangkan skill kita, kemudian memiliki relasi yang sangat baik, kemudian wadah untuk bisa produktif, berdaya, dihargai, kemudian bisa melakukan semua hal sesuai dengan hobi kita, kemudian kita diperkaya dengan hal-hal yang baru, yang menantang, dan juga membuat kita semakin bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Semua itu bisa didapatkan dari berpendidikan tinggi, artinya sekolah. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa melimitasi bahwa berpendidikan tinggi adalah mereka yang setelah mendapatkan gelar S1, S2, S3 ataupun sebagai doktor, profesor, dan lain sebagainya. Lebih luas lagi bahwasanya berpendidikan tinggi adalah bisa didapat ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal untuk menuntut ilmu. Nah, sebenarnya yang paling hebat dengan adanya berpendidikan tinggi ini berarti membuat wanita itu cerdas, memiliki mindset yang bagus, kemudian kreatif, dan juga dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian bisa mengembangkan potensinya, masa depannya jauh lebih cerah, lebih produktif, kemudian lebih bermanfaat terhadap sesamanya dan juga negaranya. Kenapa seorang laki-laki harus merasa tersaingi atau merasa bahwa tidak perlu perempuan yang berpendidikan tinggi? Bukankah hal itu jauh lebih baik kan? Jadi tidak perlu adanya ketakutan kalau perempuan itu nantinya akan susah diatur, karena pada faktanya bahwa banyak kok perempuan yang berpendidikan tinggi jauh bisa berpikir kritis, diajak ngobrol asik, dan juga bisa menyelesaikan masalah, saling support, dan juga saling memberikan semangat serta kepercayaan diri. Yang jelas perempuan berpendidikan tinggi banyak kok yang bisa menghargai pasangan tanpa terlihat superior, dan juga bisa mengendalikan diri dan juga memahami tanggung jawabnya sebagai seorang ibu atau seorang pasangan maupun juga seorang istri. Yang kedua, menurut penelitian bahwa ibu yang cerdas itu bisa melahirkan generasi yang cerdas pula. Nah, aku pribadi menyetujui hal itu. Kenapa? Karena memang seorang perempuan yang berpendidikan tinggi atau cerdas ini memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Itu pertama. Yang kedua, dia selalu kreatif, mau belajar, dan yang ketiga adalah memiliki wawasan yang luas, selalu dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk bagaimana teknik untuk mengasuh anaknya, mendidik anaknya, ataupun juga memanajemen keluarga ini sangat baik didukung dengan kerjasama seorang suami, sehingga tidak ada alasan lagi dong bagi kamu untuk takut menjadi perempuan berpendidikan tinggi. Yang ketiga, perempuan berpendidikan tinggi ini tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas diri, bagaimana caranya untuk bisa produktif dan berusaha meng-create kehidupannya menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Jadi tidak ada salahnya bagi seseorang atau kamu ingin belajar setinggi-tingginya, karena memang untuk kualitas pribadi ini tidak bisa dibohongi bahwasanya untuk mendapatkan wadah bagi kamu yang memang mencintai dunia pendidikan itu dengan mengenyam pendidikan, karena nantinya di situ kamu akan merasa berkembang, berdaya, kemudian melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemauanmu, kesukaanmu, seperti berkecimpung di dunia akademik. Saya rasa bahwa mengenyam pendidikan untuk bisa melanjutkan S2, S3 ini merupakan suatu hal yang sangat bagus, karena
Seseorang yang aktif, kalau misalkan itu dihambat dengan tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi, ini nanti bisa stres. Nah, yang keempat adalah jodoh yang berkualitas. Tadi ada yang bilang bahwasanya perempuan berpendidikan tinggi itu pilih-pilih, susah jodohnya, bisa jadi perawan tua lah, atau cuma sekedar punya suami S1 doang, percuma. Sebenarnya nggak gitu juga. Pernah nggak kamu berpikir bahwa jodoh, rezeki, uang, kematian, bahkan pernikahan dan lain sebagainya itu semata-mata sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sampai hari ini kamu masih nyinyirin orang lain dan berpikir bahwa berpendidikan tinggi bagi seorang perempuan itu percuma, berarti kamu gak mensyukuri dan juga gak meyakini anugerah Allah bahwa setiap perempuan, setiap laki-laki itu punya takdir dan juga rezekinya masing-masing, terutama soal jodoh. Kamu tidak boleh mengatakan orang lain percuma kuliahnya, jodohnya cuma S1 doang, kemudian percuma buang-buang uang cuma jadi ibu rumah tangga, jadi orang yang pilih-pilih. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena perempuan berpendidikan tinggi itu punya jalan hidupnya masing-masing. Dia punya cara berpikir yang tidak bisa kita tahu kecuali kita menjadi dirinya. Kenapa? Karena lihat aja deh bahwa apa yang menjadi praduga kita hari ini itu nggak tentu sama apa yang terjadi dengannya. Kita nggak tahu kalau misalnya orang yang kita nyirim ini ternyata yang ngantri banyak, yang naksir banyak, tapi karena belum ada yang sevisi dengan misi dengan dia, akhirnya dia belum menikah. Well, nggak apa-apa dong, itu sah-sah aja, karena perempuan berpendidikan tinggi ini nggak hanya cuma berpikir tentang kawinnya doang atau nikahnya doang, tetapi berpikir apakah jodoh yang dia pilih itu sesuai dengan visi dan misinya, karena dia akan hidup selama-lamanya dengan pasangannya. Jadi wajar-wajar aja kalau perempuan berpendidikan tinggi ini mungkin lebih terstigma pilih-pilih dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya menurut aku tidak juga. Intinya mereka ingin menikah dengan seseorang yang sevisi misi. Jadi stop untuk berpikir yang buruk-buruk terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Udah kita nggak ngasih support, udah kita nggak biayain S2-nya, S3-nya, kita cuma bisa ngirim aja, ya ngapain gitu, kayak nggak ada kegiatan lain aja gitu. Padahal yang kita nyinyirin itu udah sibuk dengan dunia yang lebih produktif. Ya berarti buang-buang tenaga dong. Yang kelima adalah setiap perempuan itu pasti menjadi madrasah utama bagi anaknya. Nah, jadi apapun yang terjadi pada anaknya, entah karakternya, kepribadiannya, kemudian emosionalnya, ya semuanya lahir dari madrasah pertama. Jadi harapannya kalau perempuan berpendidikan tinggi ini, menurut aku pribadi dan menurut jurnal yang aku baca, mereka punya cara pengasuhan yang lebih baik dan bisa menanamkan nilai-nilai moral, edukasi, kemudian pengetahuan umum, hal-hal positif lainnya dengan lebih baik. Kamu bisa melihat sendiri misalnya bagaimana cara pengasuhan generasi di atas kita dengan misalnya ibu-ibu generasi milenial, itu berbeda sekali. Hal yang paling simpel aja kita contohkan, perkembangan teknologi handphone Android itu nggak semua generasi di atas kita itu paham bagaimana cara menggunakannya dan kemudian cara untuk memanfaatkannya. Nah, bagaimana kemudian orang tua bisa mengawasi anaknya kalau tidak bisa memahami perkembangan teknologi? Nah, itulah pentingnya sebagai seorang perempuan berpendidikan tinggi untuk bisa menanamkan nilai-nilai agama, nilai moral, nilai-nilai kehidupan lainnya yang bisa sejalan atau seiring dengan perkembangan anak dan juga perkembangan zaman. Nah, lalu bagaimana Kak kalau misalnya ada yang berpandangan atau stigma mengenai perempuan berpendidikan tinggi itu jauh berpikir tentang karirnya, jadi akan tidak begitu dominan atau bertanggung jawab dengan perannya di dalam rumah tangga maupun untuk pengasuhan anaknya. Nah, soal hal ini itu pilihan hidup, jadi itu tergantung dengan nilai moral dan juga prinsip yang dipegang oleh seorang ibu atau seorang istri. Nah, tergantung juga dengan kesepakatan dengan suaminya seperti apa. Jadi kita tidak bisa memberikan label atau pelabelan terhadap orang lain bahwa kalau misalnya dia bekerja kemudian akan teledor dengan anaknya. Enggak semua perempuan seperti itu, enggak semua istri atau seorang ibu seperti itu. Banyak kok mereka yang bisa membagi dirinya, mengambil peran untuk sebagai ibu, sebagai role model anak, kemudian menjadi seorang pekerja, seorang istri, dan juga sebagai orang yang bisa diajak kerjasama dengan suami. Dan yang keenam, tempat yang menyenangkan untuk bertukar pikiran. Karena seperti yang aku bilang, perempuan berpendidikan tinggi itu open minded.
mereka tertarik dengan hal-hal baru juga dan juga mempelajari semua informasi yang ada, sehingga bisa diajak ngobrol dengan asik tanpa harus merasa superior. Dan intinya, baik buruknya seorang istri sebenarnya tergantung dengan suaminya, bagaimana suaminya juga memperlakukan dirinya. Dan yang ketujuh, bahwa perempuan berpendidikan tinggi ini pandai untuk mengatur rumah tangga. Contoh kecilnya aja seperti mengatur manajemen rumah, bersih-bersih rumah. Biasanya mereka jauh lebih teratur, lebih rapi, karena harapannya rumah ini menjadi tempat yang nyaman untuk bisa digunakan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Yang kedelapan adalah mandiri, bahwa perempuan berpendidikan tinggi ini semangatnya untuk bisa bekerja, untuk bisa membantu suami, untuk berpenghasilan, dan juga bisa berperan dalam kehidupan rumah tangga, terutama membantu secara finansial. Ini sangatlah tinggi. Tapi hal itu tidak menjadi prioritas atau pilihan sebagian orang. Dari hari ini kita harus terbuka, apalagi bagi seorang laki-laki, karena soal ajal, soal kematian itu tidak ada yang tahu. Bayangkan aja kalau misalkan seorang laki-laki ternyata meninggal lebih dulu tanpa mempersiapkan istrinya atau pasangannya untuk mandiri, bagaimana dia nantinya akan bisa menghidupi dirinya dan juga anaknya. Makanya kenapa banyak sebagian orang berpikir seorang istri atau pasangan, seorang wanita ini harus mandiri supaya memiliki pekerjaan dan juga bisa menghidupi dirinya serta anak-anaknya ketika ditinggalkan. Yang jelas bahwasanya perempuan berpendidikan tinggi ini sebenarnya dia berperan besar terhadap negara dan juga mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan status sosial. Kalau misalnya hal tersebut membuat perempuan jauh lebih terhormat, jauh lebih bisa produktif, bisa saling membantu suaminya, dan juga berdaya baik di ranah publik dan juga domestik, kenapa harus takut, kenapa harus dibatasi? Seharusnya hari ini kita bisa berpikir terbuka tentang bagaimana peran perempuan dan juga laki-laki saat ini sudahlah setara. Artinya dalam berumah tangga itu hanya ada yang namanya kerjasama atau partner, bukan lagi conjoining atau orang yang superior dan lain sebagainya. Pada akhirnya, apakah nantinya kamu memilih bekerja ataupun mengenyam pendidikan, itu adalah sebuah pilihan hidup. Jadi sebagai manusia yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebagai tetangga, teman, saudara, dan juga keluarga yang baik, maka peran kita adalah menghormati, menghargai, mendukung, mengapresiasi, dan juga mendoakan setiap pilihan yang diambil oleh orang lain. Karena senyatanya bahwa berpendidikan tinggi itu tidak pernah salah, tidak pernah rugi, dan tidak pernah sia-sia. Jangan takut untuk berpendidikan tinggi dan jangan takut untuk terus berprestasi, karena semua perempuan Indonesia berhak untuk berdaya dan berhak untuk bisa sejajar dengan pasangannya. Sekian opini yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan referensi baru, dan aku harap ada timbal balik dari sini, ada feedback dari teman-teman tentang apakah kalian ada masukan, ada kritik, ada tambahan atau hal-hal lainnya. Dan aku berharap kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan juga bisa share ke teman kamu lainnya, serta jangan lupa nyalakan loncengnya, dan jangan lupa tunggu next video aku selanjutnya. Sekian yang bisa aku sampaikan. See you, sampai jumpa.